ketuanya mengarahkan, ini loh, kita sebagai ormas, sebagai kader, jangan melanggar hal-hal yang membuat malu di depan masyarakat. Ini tentunya hal-hal ini tidak akan terjadi. Bukti banyak. Sejak saya dipercaya meneruskan kepemimpinan Ketua Pemuda Pancasila dari almarhum Om saya, almarhum Indra Pagralam, banyak hal yang sudah kita lakukan. Di Lampung khususnya sudah bergeser. Ya kita nggak nutup mata. Pemuda Pancasila tadinya preman, iya betul, memang preman kok. Tetapi kan preman yang sudah bagaimana ya? Preman kan juga ada expirednya juga. Susu aja nggak tahan lama. Preman, ya nggak? Artinya justru di waktu-waktu yang sudah habis masa berlakunya kan artinya bagaimana kita ini bermanfaat. Intinya kan itu sih. Bagaimana nih kita ada manfaatnya. Manfaat yang pertama untuk keluarga kita, untuk kelompok kita, syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Terima kasih kepengurusan MPC sebelumnya, Bung Rizaludin, karena beliau sama-sama saya juga pernah kita ikut mengibarkan panji-panji pemuda Pancasila, termasuk beliau di Waikanan, sekarang sudah menjadi MPO. Mudah-mudahan masih memberikan pemikiran, tenaga, maupun hal-hal lain untuk bagaimana pemuda Pancasila di Waikanan ini tetap eksis. Jadi saya teruskan, pemuda Pancasila bagaimana ketuanya? Ya, ini mumpung ada kawan-kawan dari pimpinan cabang, minimal dengan agenda rakercap, minimal ketemu kan? Ketemu ini kan dengan ketemu bisa tatap muka, bisa kenal. Gimana ketua MPW potongan mukanya kan? Gimana bendahara, gimana pengurus-pengurus yang lain, dari gimana tadi dokter yang asli tadi? Kan minimal kenal. Kemudian bagaimana tata cara mengagendakan satu kegiatan pemuda Pancasila. Ini nggak semua organisasi seperti ini. Saya yakin, coba, ya mohon maaf kita sebut coba yang bangsa cuman gagah-gagahan, merah putih, apalagi ormas-ormas yang cuman lokal, kayak yang di Jakarta itu FBR cuma ada di Betawi, di DKI aja. Paling jauh liputan Tangerang Selatan, Banten situ. Lebih dari itu nyebrang laut, udah nggak ada signal dia sampai ke Pekalongan. Nggak ada FBR di sini. Nggak ada FBR di luar DKI, nggak ada. Tapi artinya ini satu kebanggaan. Ya. Kita sebagai ormas yang sudah lahir sebelum masa Orde Lama, kita tahun 59, sudah banyak mengalami pahit dan getirnya Republik ini. Pada saat itu kan negara masih terombang-ambing. Bagaimana ancaman-ancaman setelah dimerdekakan, ini cerita sejarah dulu lah ya, sedikit-sedikitnya nggak, minimal kawan-kawan juga terbakar juga lah semangatnya. Jadi pemuda Pancasila ini bukan ujuk-ujuk, ada rentetan sejarah yang memang tidak terlepas dari militer. Itu masalahnya. Bukan kita sok-sok tentara, bukan, tapi bukan lahirnya dari milik rakyat sipil yang semi-semi militer. Karena yang menemukannya, yang mendeklarasikan sendiri memang mantan militer, Pak Haris Nasution, kemudian yang lain-lainnya. Ini asal sejarahnya, kenapa kita sok-sok militer. Tetapi ya tentu hari ini sesuai dengan perkembangan zaman, tentu ya kita berharap kita ambil manfaat yang positif dari militer. Ya, kita ambil kedisiplinannya. Karena kalau yang militer itu kan yang hal-hal yang baik kan disiplinnya terutama. Militansinya iya kita ambil. Tetapi kalau yang lain-lainnya enggak, kita kan ya namanya sipil, ya. Saya juga mau koreksi juga nanti kalau misalnya kita pada saat Munas atau Mubes, kita mau koreksi juga kalau bisa Emas Pemuda Pancasila dikoreksi dulu, Masa tadi kan kita nyanyi bersama, apa tadi ada kalimatnya berani mati, hari ini nggak ada yang berani mati lah ya nggak? Ngapain berani mati? Hidup berani mati, mau sehat aja udah syukur ya. Ini kan kalau kita koreksi dulu lah, berani mati hari ini udah nggak ada berani mati lagi. Kita takut mati, bagaimana di usia yang kita masih diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ini kita bisa bermanfaat untuk hal-hal yang positif. Juga koreksi juga, ya mungkin tidak hanya di Waikanan. Masalah tadi kita nyanyi Mars tadi Pemuda Pancasila, nggak ada begini-begini. Karena kemarin sekretarisnya orang partai dia begini-begini. Itu aja koreksi. Nah itu. Ini hal-hal yang itu harus
uruskan lah ya nggak. Cuman kalau yang mau goyang-goyang sendiri boleh-boleh aja. Kalau dia pegang tembok mau goyang-goyang, mau jemur kayak matanya. Nah yang pasti hari ini saya bangga Bung Herman menunjukkan eksistensi pemuda Pancasila di Waikanan tidak hanya dengan bicara lisan, tetapi hari ini kita duduk bersama, kita melaksanakan Rakercap. Tujuan agenda Rakercap ini bukan hanya sekedar kumpul, tetapi bagaimana titik hari ini evaluasi kegiatan MPC Waikanan, yang artinya MPC ini kan semua perangkat ini, pengurus MPC Waikanan maupun dengan PAC-nya, sampai sejauh mana PAC konsolidasi, kan? PAC jangan hanya di kertas selembar pengurusnya, ketua, sekretaris, wakil ketua. Kalau bisa benar-benar ada orangnya. Terus apa yang dilakukan PAC? Seperti tadi Bung Herman sudah menyampaikan, di beberapa kegiatan MPC, PAC jadi tuan rumah. Apapun masalahnya, apapun kegiatannya, mau itu sunatan massal mau itu pembagian sembako, ini kita sudah bermanfaat untuk orang banyak. Itu masalahnya. Terserah orang mau ngomong apa, tapi kan artinya kita kan mengambil simpatik masyarakat. Kalau perlu Bung Herman koordinasi dengan bupati, dengan wakil bupati, kan ya artinya kan orang kita juga lah, ya kan? Pak Ali Rahman berkas sama-sama saya di Lampung Selatan, nggak ada yang sulit. Coba apa program-program Waikanan yang mungkin diperlukan tenaga pemuda Pancasila? Bagaimana target menyelesaikan vaksin, sudah berapa persen target di Waikanan? Coba bantu pemuda Pancasila misalnya. Kalau vaksin untuk orang dewasa sudah cukup, bagaimana vaksin untuk lansia? Berikutnya bagaimana vaksin untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun? Ini kan banyak program. Kita cuma siap tenaganya loh. Kalau masalah suntikannya ya orang semua. Ya paling kita tenaga tentu ya. Masa udah nyumbang tenaga nggak disiapin makan, yang bener aja ya. Ini yang perlu kita demo kalau perlu. Nah, jadi saya kira pemuda Pancasila emang gak ada urusannya kalau di Lampung ditakutin lah, nggak mungkin lah. Gimana ketuanya? Pemuda Pancasila itu militan, iya, tetapi tentu ketuanya tidak mungkin mengorbankan anggotanya untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi berurusan dengan urusan-urusan yang melanggar hukum. Nah, jadi saya kira pada kesempatan ini saya bangga sebagai putra daerah Waikanan juga. Saya merasa satu kebanggaan bagaimana sejak kemarin hari ini kita diterima dengan baik, dan insya Allah hari ini kita juga, saya dengan rombongan terus mau ke Lampung Barat karena besok ada musyawarah cabang. Nah ini mudah-mudahan menjadi modal ya, menjadi modal baik MPC, PAC, supaya ya kegiatan organisasi ini bisa terus berlanjut ya. Apa yang menjadi kegiatan di luar, di lapangan, dipertahankan. Bagaimana kegiatan-kegiatan ini kita membuat aksi simpatik masyarakat, apapun nilai ininya, kegiatannya, kerjasama dengan TNI, mau dia bantu kegiatan TNI, macam-macam lah, bakti sosial buat gorong-gorong macam-macam ya, dengan kepolisian. Bagaimana ketua ini menghimpun kader-kader kita, termasuk Sri Kandi, ada hal-hal yang belum memiliki surat izin mengemudi, coba difasilitasi ke Kapolres, ke Kasat Lantas, mungkin ada keringanan dari mulai biaya maupun mendapatkannya tanpa harus ikut tes misalnya, kan gak ada masalah. Itu banyak hal yang bisa dilakukan. Coba bagaimana pemuda Pancasila bisa menciptakan hal-hal yang terobosan-terobosan yang baik, dan ujung-ujungnya bagaimana nanti pada saatnya masyarakat diminta hak pilihnya, kan masa kader-kader pemuda Pancasila mau begini-begini aja. Ini ketuanya ketua partai. Nanti pada saatnya 2024 sudah nggak lama, pada mau menjadi anggota legislatif misalnya, mau jadi kepala kampung, coba terjunkan kader-kader pemuda Pancasila yang terbaik. Nah ini maksud saya, bagaimana kita berkreasi, mumpung ada wadahnya, ada sarananya. Pemuda Pancasila sebagai ormas yang sudah dikenal, ya, sudah dikenal dan juga dikenalnya nasional. Ya. Saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan dalam Rakercap ini. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Ketua MPC semuanya bisa dituliskan, ya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, kegiatan yang sedang akan dilaksanakan maupun ke depan. Ini dalam bentuk tulisan, karena kita pun juga akan menyampaikan laporan ini kepada Majelis Pimpinan Nasional untuk persiapan insya Allah di bulan Maret
tahun 2022 tahun depan, saya pun juga akan mempertanggungjawabkan kepengurusan saya selama 5 tahun ke belakang. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan rapat kerja cabang pertama Pemuda Pancasila Kabupaten Waikanan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini hari Kamis 16 Desember 2021 rapat kerja cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Waikanan dimulai. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan dengan setiap langkah dan kegiatan-kegiatan kita di masa akan datang. Amin. Sekali layar terkembang, suruh kita berbantang. Pancasila! 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 Merdeka! Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Binosa SSD, Ketua FPB Pemuda Pancasila Provinsi Lampung.